Saudara, kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi perhatian publik yang cukup besar. Umat Katolik khususnya juga bersuka cita dengan datangnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pun membawa pesan kedamaian dalam kunjungan apostolik kali ini. Dan hari ini, saudara, Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya. Di studio sudah hadir bersama kita dalam Breaking News Kompas TV ada jurnalis senior Budiman Tanurejo. Selamat pagi, Mas BDM. Pagi. Ya. Kemudian juga ada rohaniwan Romo Justinus Sulistiadi. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mas BDM dan juga Romo Sulis. Ini cukup menarik ya, karena ini merupakan kunjungan Paus Fransiskus yang pertama kalinya negara Indonesia menjadi tujuan pertama selama kunjungan Asia Pasifik. Setelah ini akan ke Papua Nugini. Nah, kemarin kita sudah melihat sekali bagaimana Misa Kudus ataupun Misa Akbar yang sudah dilakukan di GBK. Banyak sekali pesan-pesan makna apa yang kemudian mengena sekali untuk umat Katolik dan juga warga Indonesia khususnya. Romo. Ya, ada banyak pesan sih sebetulnya ya, karena 3 hari di sini. Kalau yang tentang misa tadi yang ditanyakan ya, dalam khotbahnya kan ada 2 pesannya. Sayang sekali kemarin tidak ada penerjemahan beliau dalam bahasa Itali, tetapi umat melihat tidak mengerti bahasa Itali itu apa. Ada 2, yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya. Nah, lalu bacaan yang dipilih itu dari pergilah ke tempat yang dalam, duc in altum. Jadi pergilah ke tempat yang dalam itu, kalau kita ingin mendapatkan makna yang sangat besar, kita harus berhenti sejenak dari hidup mengolah. Kalau dalam bahasa Jawa itu sapi, itu akan makannya itu akan bergizi kalau ada memamah biak dikeluarkan lagi, direnungkan. Nah, ini kadang-kadang bertentangan dengan gaya hidup modern yang aktivisme ya, dari kegiatan ke kegiatan. Yang cukup padat. Nanti kalau ada galau, kita lalu kekurangan, lalu orang kaget, lalu kadang orang bisa depresi, orang bisa feel alone dan sebagainya. Barulah beralih ke Tuhan gitu biasanya. Beralih ke Tuhan itu pun biasanya telat karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih untuk diam, tenang, merenung gitu ya, sebelum tidur, flashback kembali. Apa yang sudah dikerjakan berkegiatan. Gitu kan, ya. Di dalam bahasa Latinnya itu ada eksamen konsiensi, pemeriksaan batin seperti itu. Bahkan ada kebiasaan mau tidur aja ngelonin HP. Masih ngecek handphone, buka grup WhatsApp. Terus nanti bangun tidur juga ngelihat HP dulu, jadi Tuhan dikalahkan. Nah, mungkin lagunya harus diganti itu, bangun tidurku terus mandi. Sekarang diganti bangun tidurku lihat HP. Gitu. Oke. Jadi untuk itu tadi ya, kita harus merenung dulu, harus menepi sejenak untuk merefleksikan diri. Itu semua yang kemudian makanya mendengarkan kan. Termasuk juga soal perdamaian, kemudian toleransi yang juga masih didengungkan oleh seorang Paus Fransiskus di depan umatnya. Jadi setelah mendengarkan dengan tenang, ya, baru menghidupinya, menghayatinya. Sebetulnya Paus ini juga menerangkan lagu dari misa, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu tiap misa disebut. Nah, kemarin tema dari Paus, tagline-nya namanya ya Mas ya. Itu kan faith, fraternity, dan compassion. Nah, iman itu harus diwujudkan di dalam persaudaraan. Nah, ciri kita bersaudara itu adalah compassion. Jadi 3 hal itu. Apa itu compassion? Compassion dari bahasa Latin cum patire. Apa yang Anda derita, saya rasakan. Saya hayati, itu compassion gitu loh. Berbeda dengan empati ya. Compassion itu, empati kan masuk ke dalam patos, ya toh. Simpati ya seperasaan, lebih dangkal lagi. Tapi kalau compassion itu dari cum dan patire. Maka itu mungkin bahasa Jawanya, kita sama-sama dari Solo ya.
Itu barangkali tepos liro ya menurut saya. Bila rasa tepos liro begitu. Oke, dan inilah yang kemudian terus didengungkan oleh Paus Fransiskus di depan umat Katolik juga, bagaimana kita bisa merefleksikan diri dalam ketenangan, termasuk juga misi perdamaian, toleransi, saling menghargai antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan keyakinan begitu. Betul, ya. Saya ke Mas BDM. Mas BDM sebagai jurnalis senior, bagaimana Anda mengcapture dengan dari awal pertama seorang Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia sampai dengan hari ini? Iya gini, kalau dilihat kan Paus akan 70 jam ya berada di Indonesia sampai beliau nanti terbang ke Port Moresby. Seperti Romo Sulis katakan, banyak sekali pesan yang disampaikan, ya, baik pesan keteladanan, baik pesan kemajemukan, baik pesan toleransi, baik pesan kemiskinan, baik pesan social justice, ya, itu kan beliau selalu ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Ya. Pidato Paus di istana. Itu kalau saya lihat, itu ada 1077 kata. Ya, kalau pakai word count itu akan ke arah seperti itu. Dan pesan yang menonjol, kalau bagi saya pribadi adalah ketika Paus mengutip lagi pernyataan Yohanes Paulus II tahun 89 di istana ini yang saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu menarik. Ya, beliau bisa mengungkapkan lagi apa yang dikatakan oleh Paus itu dalam bahasa, tapi dia mengutip kembali. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II di istana ini 35 tahun yang lalu, dan itu saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu sesuatu gaya komunikasi yang menarik dari Paus. Ada tentunya Paus sendiri yang kini bisa menafsirkan apa itu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II adalah soal hak-hak dasar manusia, soal apapun gitu loh. Nah, di balik itu tentunya ada sebuah pesan. Pesan apa sebetulnya mau disampaikan di sana? Ya, karena 35 tahun lagi diulang lagi pesan itu. Apakah memang ketika 89 dan sampai sekarang belum ada yang berubah? Nah, itulah yang kemudian sedang terjadi, itu yang disampaikan kembali. Ya, itulah yang kemudian menjadi PR. Saya tidak ingin kemudian bahwa kira-kira ini menjadi semacam apa ya, tontonan kembang api, tadi Romo Yusuf mengatakan kembang api, biar euforia selesai. Setelah itu kemudian sunyi, pesan-pesan itu hilang dan kemudian business as usual. Nah, inilah PR yang sebetulnya dihadapi oleh pemerintah, karena Paus juga mengatakan ini pekerjaan-pekerjaan orang dari sisi politik yang punya tanggung jawab, yang menjaga republik ini. Nah, inilah PR. Bagaimana kemudian pesan-pesan ke Paus Fransiskus ini bisa kemudian ada continuity. Bukan setelah ini hilang semuanya. Itu PR yang dihadapi oleh bangsa ini. Oke, menarik sekali. Soal hak-hak dasar manusia itulah yang kembali didengungkan. Setelah 35 tahun Paus Yohanes Paulus berkunjung ke Indonesia dan kembali didengungkan oleh Paus Fransiskus pada saat di Indonesia kembali. Apakah ini menjadi peringatan kita juga kalau ternyata hak-hak dasar manusia juga masih belum bisa terrealisasi dengan penuh sukacita, ataupun bisa persamaan manusia belum benar-benar tercipta secara global? Nanti kita akan membahasnya lagi lebih lengkap. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dialog kita di pagi hari ini bersama dengan Mas Budiman dan juga Romo Sulis. Tadi menyambung perbincangan kita ya Mas BDM ya. Soal hak-hak dasar manusia yang kemudian kembali disinggung oleh sosok Paus Fransiskus. Padahal tadi disebutkan oleh Mas BDM, ini merupakan pernyataan yang dikatakan pula 35 tahun yang lalu pada saat Paus Yohanes Paulus II juga berkunjung ke Indonesia dengan misi yang sama, yakni hak-hak dasar manusia. Tampaknya dilihat apakah masih belum terpenuhi atau seperti apa sampai kemudian 35 tahun setelahnya masih terus disinggung. Ya, kalau itu diucapkan kembali, persisnya gini ya, coba supaya tidak salah menangkap ya. Saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Ya. Di antara lain, hal-hal lain beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah dan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga,
dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berdasarkan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Itu diucapkan oleh Yohanes Paulus II. Nah, kemudian dikatakan lagi, jika terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan, namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya. Ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Artinya pesannya clear. Ya, 35 tahun yang lalu Santo Yohanes Paulus II di istana mengungkapkan soal itu dan kemudian dilihat situasinya belum banyak berubah. Dan kemudian Paus kembali mengingatkannya. Inilah yang saya katakan besar tadi. Bagaimana agar ini tidak menjadi kembang api, biar semuanya senang dan lain sebagainya. Setelah itu kehidupan menjadi business as usual. Nah, inilah pekerjaan rumah yang harus kemudian disuarakan terus, bagaimana agar suara-suara ini, pikiran soal Laudato Si, soal lingkungan hidup, soal ekonomi Fransisco, banyak sekali pikiran harus digunakan menjadi pisau analisis untuk mengkoreksi apa yang sebenarnya tidak tepat untuk bonum comune, untuk kemaslahatan masyarakat. Sebenarnya PR, karena saya khawatir yang menjadi kecemasan setelah beliau pergi ke Port Moresby, ke Dili, ke Singapura, di Indonesia akan business as usual lagi. Ya. Inilah yang kemudian harus terus didengungkan, jangan sampai ini hanya sebatas 3 hari ini saja. Iya, dalam praktek-praktek kebijakan, bagaimana pengambilan kebijakan publik itu bisa diatur betul agar tidak ada orang yang termarginalisasi, ya, soal ketimpangan yang jadi sorotan. Ini bagaimana mau diatasi ini semua gitu loh. Nah, kira-kira tafsir saya sebagai seorang wartawan adalah banyak sekali kunjungan-kunjungan kepala negara, ya setelah itu kemudian selesai. Inilah tugas berat bagi pemerintah untuk setelah paus ke Port Moresby, ke Dili, ke Singapura dan kembali ke Vatikan, terus mau apa? Nah, inilah PR gitu. Yang bisa terjadi adalah ribut lagi dalam negeri, apalah sebagainya. Itu yang menjadi pekerjaan rumah agar ini punya makna yang lebih mendalam. Jadi jangan cuma istilahnya kita euforia sejenak 3 hari, setelah itu ya seperti biasa lagi begitu. Perlu ada apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk soal tadi Anda mengatakan soal kebijakan publik yang memang harus pro rakyat ya. Oh iya, itu kan kata kunci dari Paus, mungkin tidak banyak disinggung ya soal ekonomi Fransisco. Bagaimana pandangan-pandangan ekonomi dari Paus Fransisco yang sangat menolak kapitalisme, bahkan dia menyebutkan ekonomi yang seperti karena ekonomi yang membunuh sebetulnya, yang memberhalakan uang. Nah, itu kan yang tercipta adalah bagaimana kemudian marginalisasi rakyat-rakyat yang marginalisasi. Dan yang kemarin ketika kita diskusi di satu meja, jumlah orang miskin kan pasti besar, 25,2 juta. Bahkan angka gelombang PHK ini juga semakin meningkat dari bulan Januari sampai bulan Juli, dan Provinsi Jakarta menjadi gelombang PHK tertinggi di Indonesia. Iya, itu yang jadi pekerjaan rumah. Kita tidak bisa melihat ini hanya sekedar statistik ya, bahwa angka kemiskinan turun dan lain sebagainya gitu. Tapi ini adalah nyawa manusia, di balik angka itu adalah nyawa manusia. Ada masa depan anak bangsa juga di sana. Itu yang jadi pekerjaan rumah sebetulnya. Yang harus ya terus mau apa? Kalau kondisinya udah seperti sekarang. Nah, inilah butuh koreksi-koreksi. Mumpung nanti akan ada transisi kekuasaan 20 Oktober. Bagaimana ekonomi kapitalistik yang sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, itu bisa dikelola menjadi sebuah kebahagiaan bersama gitu loh. Nah, kritik itu yang harusnya juga disampaikan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Mas BDM dan juga Romo Sulis. Tapi kita ke Kedutaan Besar Vatikan terlebih dahulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Andriawan di sana. Niko, selamat pagi Niko. Niko, kalau tadi kita lihat bagaimana antusias dari warga yang masih menunggu bahkan sedari pagi ingin melihat bagaimana sosok Paus Fransiskus, bahkan banyak juga warga yang ingin diberkati juga oleh Paus Fransiskus. Anda punya cerita apa di pagi hari ini soal bagaimana warga di sana sangat antusias sekali untuk menunggu terakhir kalinya Paus Fransiskus ada di Indonesia? Niko. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Pada pagi hari ini, tepatnya di depan Kedutaan Besar Vatikan Jakarta, ini sudah berbondong-bondong berbaris rapi warga yang ingin menyambut
kepulangan Paus Fransiskus sebelum bertolak ke Port Moresby ya. Dan tadi sejak pagi kita melihat bahwa ini antusiasme sudah sangat terasa sekali, suasananya juga sangat gembira, dan beberapa orang juga ada yang membawa seperti gambar, lalu kemudian foto-foto seperti Paus Fransiskus seperti itu ya, yang nantinya bersiap untuk menyambut kepulangan Paus Fransiskus yang nantinya akan bertolak ke Soekarno-Hatta dan terbang ke Port Moresby untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan perjalanan kepulangan Paus Fransiskus dan juga antusiasme dari masyarakat, kita mencoba mewawancari warga yang sudah bersedia, yakni Mas, dengan siapa Mas namanya? Dengan Ryan, Pak. Dengan Ryan, Mas. Oh, halo. Dengan Ryan. Mas Ryan, ini sudah standby di jalan ini sudah dari jam berapa, Mas? Jam 7 kurang sih, Pak. Dari jam 7 kurang. Jadi sampai ke kantor sama teman kantor langsung ke sini. Kita berharap bisa dapat berkat dari Bapak Paus sih. Oke. Sama siapa aja Mas kesini, Mas? Kebetulan bagi bertiga sama teman kantor sih, Mas. Kok sampai bisa bela-belain nggak masuk nanti masuk kantornya ya? Udah izin, Pak. Alhamdulillah izin. Nah, apa sih kesan dan pesan dari Mas Ryan terhadap kedatangan atau kunjungan dari Paus Fransiskus selama di Indonesia? Luar biasa sih, Mas. Dari 3 hari ngikutin terus perjalanan beliau. Dia benar-benar tokoh lintas agama yang benar-benar bisa merich bukan hanya kami umat Katolik, tapi juga umat-umat dari lain agama gitu. Jadi kayak kemarin juga kita ada nonton juga misa. Luar biasa sih apa homili Romo terhadap kita semua, pesan-pesan beliau. Senang ya berarti Paus Fransiskus. Kesempatan seumur hidup sekali. Betul. Selanjutnya Mas, kalau misalnya boleh tahu, kemarin pas misa itu apa yang bisa diambil dari misa yang kemarin, yang dilakukan pada malam kemarin? Ya, kita diingatkan kembali sama Paus untuk bukan hanya berpegang pada sabda, tapi juga menjalani sabda. Jadi kita harus jadi perilaku firman juga. Itu sih yang saya dapatkan dari homili homili Paus kemarin. Harapannya Mas ke depannya Mas terkait dengan kehadiran Paus? Ya, di Indonesia semua tetap toleransi, boleh dijunjung tinggi, kerukunan umat agama tetap boleh selalu dijalankan di negara kita. Baik, terima kasih Mas Ryan atas waktunya sama Kompas TV, sehat-sehat selalu. Dan itu tadi Adisti dan juga saudara, antusiasme dari warga yang sudah bersedia dari pukul 7 pagi di depan Kedubes Vatikan di Jakarta untuk menyambut kepulangan Paus ke Soekarno-Hatta sebelum melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Port Moresby, Papua Nugini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niko Andriawan melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan. Bahkan banyak sekali warga yang masih setia menunggu bagaimana kepulangan dari Paus Fransiskus setelah berkunjung ke Indonesia selama 3 hari ini. Masih membahasnya bersama dengan Romo Sulis dan juga Mas Budiman Tanurjo. Saya ke Romo Sulis dulu. Romo, ini kan tadi begitu antusias sekali ya warga yang masih ada di Kedutaan Besar untuk melihat terakhir kalinya lah sosok Paus Fransiskus, dan bahkan ingin diberkati. Ada juga tadi anak-anak begitu ya yang ingin diberkati. Apa yang bisa Anda sampaikan gitu? Saya akan menyinggung Mas Budiman ya. Ini kan ritual. Paus hadir dengan fisik. Terus umat Katolik itu setiap misa ibadah yang paling agung itu menyebut nama Paus. Pastilah semua umat Katolik itu sangat senang, apalagi melihat, apalagi berjabat tangan, mendapatkan berkat itu pasti. Problemnya selalu habis ini mau apa? Jangan business as usual. Pesan-pesannya Paus itu luar biasa banyak. Di Istiqlal ada keprihatinan dehumanisasi. Kemudian juga soal ekologi ya kan, global warming yang sekarang menjadi global boiling, mendidih, itu mengerikan sekali. Nah soal dehumanisasi tadi disinggung soal hak asasi apakah sudah cukup, terus human trafficking, Indonesia banyak loh kasus human trafficking, terus kemudian 21,8 kalau statistiknya bener ya,
21,8% itu mengalami stunting. 270 juta, 1/5-nya berapa? Banyak kan ya? Stunting itu artinya otaknya tidak kurang cukup untuk berpikir. Gitu loh. Jadi ini PR yang banyak yang perlu dikerjakan oleh negara, bangsa, dan bergandengan tangan sesama umat beriman. Di Jakarta saja ini, waduh, pencemaran udaranya kan pernah. Pertama begitu, itu kan harus dipecahkan. Jadi ini selesai ritual, selesai berjumpa, selesai homo simbolikum ya kan. Manusia simbol semua berkata baik. Nah ini PR-nya banyak. Itu bisa dibikin litani di daftar apa saja. Seharusnya dicatat begitu ya Dicatat pada saat Paus Fransiskus itu menyatakan khotbahnya dan juga memberikan kemarin pesannya. misalnya pada waktu dari mana namanya, dari katedral menuju ke gedung yang dulu untuk menjadi rapat kedua Sumpah Pemuda ya. Negara Pemuda. Apakah Sumpah Pemuda kita perlu diperbaharui sejauh mana? Anak-anak muda itu karakter buildingnya bagaimana, nation buildingnya. Jangan-jangan anak muda juga sudah tidak peduli dengan nasib bangsa gitu loh. Yang penting karirnya sukses, kan itu juga masalah. Ada begitu banyak sebetulnya yang baik-baik dicatat. Maka saya hanya mau mengatakan ini adalah PR bersama. Kita butuh gerakan, kita butuh communities, kita butuh institution, lintas bangsa, lintas agama, lintas suku, bekerja sama antara government sama non-government, ya, dan banyak sekali PR-nya, banyak. Tetapi satu hal, yaitu harapan. Problemnya kayak apa dari zaman dulu ya, banyak masalah. Tapi kita selalu berharap dunia pasti lebih baik lagi. Lebih baik, itu harapan didasarkan iman. Saya rasa itu saja. Dan di harian Kompas di headline bahkan dikatakan Paus Fransiskus mengatakan janganlah lelah bermimpi begitu ya. Kalau kita lihat, tapi kemudian dari mimpi itulah kita bisa mewujudkan mimpi itu menjadi nyata. Tentu saja dengan usaha-usaha dan juga niat baik, apalagi yang kemudian pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus begitu jelas, begitu kita akan lihat. Bagaimana situasi terkini di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, tampaknya sudah ada pergerakan dari rombongan Paus Fransiskus yang hari ini saudara dijadwalkan akan meninggalkan Indonesia setelah berkunjung di Indonesia, melakukan kunjungannya di Indonesia dari tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024 hari ini saudara. Dan setelah dari Indonesia, Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, akan bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Dan di Bandara Soekarno-Hatta juga sudah bersiap, akan ada upacara. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan, sebagian rombongan dari Paus Fransiskus ini sudah berada di pesawat sambil menunggu dari kedatangan Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tentu ini akan menjadi catatan sejarah Indonesia. Paus Fransiskus di tahun 2024 pernah menginjakan kaki ke bumi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lengkapnya, saudara, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini langsung dari Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Sudah ada Renata Panggalo. Renata. Bisa dilihat kita bukan hanya di depan gedung Vatikan. Renata. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Halo. Iya, Renata, silahkan. Renata. Halo. Tampaknya Ya, Adisti, yang bisa kami gambarkan memang sampai saat ini pintu gerbang sudah dibuka. Apakah ini tanda-tanda Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan? Ini yang kami tunggu juga. Karena sudah banyak sekali personil gabungan TNI Polri yang berjaga, bahkan pas Pampres pun ini sudah mulai berjaga di depan area gerbang pintu. Ini yang kita nantikan. Karena nampaknya mobilisasi dari rangkaian Paus Fransiskus sebentar lagi akan berangkat. Bisa kita perhatikan juga di
kemanusiaan, yang menyuarakan perdamaian. Bisa kita lihat juga di layar kaca, ini gerbang sudah dibuka. Kami juga perhatikan sudah banyak sekali mobil-mobil yang menjadi bagian dari rangkaian Paus Fransiskus. Ini kita lihat juga sudah ada arahan bagi para tamu untuk segera keluar meninggalkan gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama, saudara. Ini dia waktunya untuk Paus Fransiskus keluar dari gerbang utama dari Kedutaan Besar Vatikan. Kita saksikan bersama-sama mobil putih seperti biasa, mobil sipil jenis SUV. Ini memang merupakan kesempatan bagi warga Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Ini merupakan hari terakhir dari perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia, maka sangat wajar sekali Adisti dan juga saudara ini dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk kembali bertemu dengan Paus Fransiskus. Karena ini merupakan, bisa dikatakan, momen sekali seumur hidup untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Kita bisa perhatikan juga mobil dari Paus Fransiskus ini nampaknya belum bisa melaju cepat karena yang itu tadi saya bilang, Adisti dan juga saudara, ini adalah kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengucapkan selamat tinggal bagi Paus Fransiskus yang akan melanjutkan perjalanan apostolik ke-45 ke negara-negara lain seperti di Papua Nugini, Timor Leste, dan juga berakhir di Singapura. Saudara, nampaknya Paus Fransiskus ingin memberkati anak-anak. Inilah memang ciri khas, sifat Paus Fransiskus yang selalu mengutamakan perjumpaan dengan umat-umat Katolik. Sebuah gambaran sikap seorang gembala yang ingin bertemu dengan domba-dombanya. Mobil Paus Fransiskus kelihatan melaju. Saudara, kita perhatikan. Kembali lagi, ini memang belum bisa melaju cepat karena antusiasme warga, saudara, ini masih terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus di Indonesia. Momen yang sangat bersejarah di mana Paus Fransiskus memperlihatkan pesan-pesan damai dan toleransi yang ia bawa dan diwujud nyatakan dengan pertemuan-pertemuan, perjumpaan baik itu dengan Kepala Negara Joko Widodo, kemudian juga Imam Besar Istiqlal, bahkan warga Indonesia pun juga sangat dihargai kehadirannya. Seperti yang Anda bisa saksikan, antusiasme warga untuk bertemu dengan Paus Fransiskus ini penuh haru. Bagaimana ini merupakan kesempatan terakhir bagi warga Indonesia untuk bersalaman, meminta berkat, berinteraksi dengan Paus Fransiskus. The Smiling Pope, itulah julukan Paus Fransiskus, yang selalu murah senyum, yang selalu melambaikan tangan dan sangat terbuka untuk interaksi, terutama dengan anak-anak. Inilah sabda Tuhan yang dihidupi oleh Paus Fransiskus, biarlah anak-anak datang kepadaku. Bagaimana kemudian Paus Fransiskus yang sebenarnya ini sudah harus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan dan segera mengejar flight atau pesawat yang akan membawanya ke Papua Nugini. Yang kita ketahui memang informasi yang kami terima pada pukul 9:15 Paus Fransiskus akan menghadiri upacara perpisahan. Namun nampaknya ada perubahan jadwal lantaran begitu banyak warga Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Begitu hangat, saudara, penuh haru, sukacita terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus. Sekali lagi, ini merupakan momen terakhir
untuk Paus Fransiskus. Kita saksikan, Adisti dan juga saudara, nampaknya rombongan Paus Fransiskus akan segera menuju ke arah Tugu Tani. Dan akan bertolak ke Papua. Tentu ini memang perlahan sekali mobilisasinya, karena kembali lagi Paus Fransiskus masih ingin berinteraksi, masih ingin bertemu dengan masyarakat Indonesia. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Animo masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kepercayaan dan agama. Momen terakhir Paus Fransiskus selama berkunjung. Perjumpaan-perjumpaan inilah, Adisti dan juga saudara, yang tentu menjadi tindak nyata dari Paus Fransiskus yang ingin menebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Tetapi tentu selain pesan-pesan toleransi dan perdamaian ini, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai salah satu paus yang sangat mengupayakan atau memperjuangkan isu-isu lingkungan. Kita melihat bagaimana kemudian deklarasi Istiqlal yang kemarin ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang membahas terkait dengan isu dehumanisasi, kemudian juga membahas terkait dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Ini yang kemudian diharapkan tidak hanya berupa kesepakatan, tetapi ini bisa menjadi ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi tindakan yang nyata untuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara untuk bisa menjalankan program kerjanya sesuai dengan ajaran agamanya tentunya, tetapi dengan satu tujuan, demi kemanusiaan dan juga demi lingkungan hidup yang harus sama-sama kita jaga. Adisti, nampaknya memang mobil dari Paus Fransiskus ini belum juga meninggalkan Jalan Medan Merdeka Timur. Begitu antusias, mengibarkan bendera, mengibarkan tangan, melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus. Perjumpaan terakhir. Adisti, kami ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi mobil atau rangkaian dari Paus Fransiskus yang masih berada di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita ketahui Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia. Informasi yang kami terima pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, sebenarnya Paus Fransiskus sudah diagendakan untuk menghadiri upacara perpisahan. Namun, karena antusiasme, euforia, keinginan masyarakat untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus ini yang membuat Paus Fransiskus mungkin ingin bertemu dengan warga-warga semua yang sudah menunggunya sedari pagi, saudara, di depan Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan. Masih dari Jalan Medan Merdeka Timur, Adisti, kita saksikan kemurahan hati Paus Fransiskus untuk melayani seluruh keinginan masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ingin diberkati, ingin menyalami, ingin berbicara dan berinteraksi. Kami coba tampilkan kepada Anda, saudara, masyarakat yang menunggu sejak pagi, bahkan di bawah terik matahari kota Jakarta, saudara, tidak melunturkan semangat warga Indonesia yang ingin bertemu dengan Paus dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai
keyakinan, agama. Begitu nyata, begitu hangat. Momen-momen ini menjadi momen bersejarah karena bisa dikatakan ini merupakan kesempatan satu kali seumur hidup saudara untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini meskipun singkat 4 hari namun sangat berbekas dan akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Antusias warga yang ingin mendekat ke Paus Fransiskus untuk diberkati. Saudara, kita masih melihat banyak sekali warga yang masih antusias mendekat ke mobil Paus Fransiskus untuk diberkati. Bahkan tadi saya melihat petugas keamanan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari Paus Fransiskus sempat kewalahan karena banyak sekali warga yang kemudian ingin berusaha mendekat untuk diberkati. Romo. Ya begitulah, namanya juga umat. Saya pun kalau jadi umat, apalagi bertemu dengan pemimpin tertingginya yang punya karisma luar biasa dengan segala cara itu. Dan seperti Anda katakan, itu akan diingat seumur hidup. Apalagi kalau sempat salaman, maka bisa sangat dipahami. Kalau mereka ngantri, mungkin izin dari kantor kan ya tadi ya. Gitu. Ya harapannya seperti tadi, mudah-mudahan sentuhan, ini kan sentuhan ya, menatap, menyentuh secara empirik. Itu membekas, tapi akhirnya membuat perubahan batin. Lalu dia bisa berbuat orang-orang itu menjadi lebih baik, lebih proaktif dalam membangun bangsa, dalam partisipasi dengan gereja, begitu. Saya juga mencoba menganimasi sebelum kedatangan ini. Saya bikin kelompok khusus kabar baik misalnya. Lalu saya libatkan juga ada kelompok lintas budaya namanya, kebetulan sama IKN, Ikon Kebudayaan Nusantara. Itu kan sebetulnya untuk menyiapkan sesudah ini apa. Karena itu harus menjadi gerakan, menjadi community. Dan kalau ingin lebih hebat lagi, syukur-syukur menjadi institusi kan begitu. Karena nggak mungkin ini yang luar biasa ini dikerjakan sendiri-sendiri. Dan harus bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Dan tidak mungkin hanya dengan rasa. Rasa sangat penting. Kita merasa dekat dengan Paus, kita menyentuh Paus, secara empirik kita ada di sana. Tapi kemudian menggunakan seluruh tenaga, akal, pikiran, atau kerjasama dengan lintas itu saya rasa. Jadi tidak hanya ingin diberkati, tapi setelah diberkati itu apa yang bisa kita perbuat untuk negeri ini menjadi manusia yang lebih baik, termasuk juga untuk membangun negeri kita ya. Dan itu harus segera dilakukan untuk hak dasar manusia yang segera terwujud itu ya tadi ya. Kita akan melihat bagaimana antusias warga yang masih begitu luar biasa karena ini menjadi sejarah perjalanan Paus Fransiskus menginjakan kaki ke bumi kita, bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sejak 3 September hingga 6 September. Dan hari ini saudara, ini merupakan hari terakhir di mana pemimpin tertinggi Katolik sedunia, Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Bahkan tadi kita melihat banyak sekali anak-anak begitu ya, bayi-bayi yang kemudian juga menunggu sedari pagi untuk diberkati. Mas Budiman. Ya, sekarang kan problemnya adalah 70 jam ya kita melihat euforia yang luar biasa. Ya, sejak beliau datang sampai kemudian di acara di Istiqlal, acara di GBK, sampai beliau di Kedubes Vatikan masih sangat padat orangnya. Apa sih yang dibaca dari fenomena itu? Ya, ini kalau saya membacanya adalah fenomena kerinduan ya, kerinduan akan pemimpin ya, sosok yang genuine. Genuine itu adalah pemimpin yang memang satu kata dan perbuatan. Ya. Kita lihat ya, ketika Paus ini kemudian dikonklav, ya konklav itu ketika pemilihan Paus, mengapa dia menjadi Paus kemudian memilih Fransiskus sebagai Paus? Karena di BCI oleh Uskup Brasil, don't forget the poor, jangan lupakan orang miskin. Ya, ketika memilih orang miskin, dia memilih siapa? Paus apa yang akan dipilih? Dia memilih Fransiskus Assisi, yang simbol dari kemiskinan itu. Simbol
seorang pemimpin yang memang care terhadap orang miskin dan care terhadap lingkungan hidup. Dan itu kemudian konsisten diterapkan. Bukan hanya sekedar nama, tapi dengan tindakan-tindakan yang beliau hadir di sini dan kemudian lihat tuh dengan mobil Kijang yang dipilih dengan segala perang betul-betul sangat sederhana dan itu menunjukkan sosok yang memang satunya kata dan perbuatan. Ada genuinitas, ada kerinduan hadirnya pemimpin yang betul-betul satu kata dan perbuatan, bukan sebuah hiperrealitas. Semuanya dibungkus oleh alat-alat komunikasi seolah-olah care dengan kondisi, tapi sebetulnya enggak. Ini sebetulnya tontonan ini adalah show bagi elit-elit politik di Indonesia untuk melihat apa refleksi dari kondisi yang seperti sekarang. Yang sangat smile, sangat dekat dengan rakyatnya, ingin bertemu dengan siapapun juga. Saya dengar dari salah seorang wartawan yang ikut menyertai penerbangan dari Italia sampai ke Jakarta. Hampir di semua seorang wartawan diajak bicara dan tidak dibatasi oleh waktu. Sesuatu yang diajak bicara, ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, yang menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul care. Ini fenomena yang mengatakan dikejar kemana-mana. Dan inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang Paus Fransiskus ini terlihat benar-benar tulus begitu ya, untuk menyapa warganya, menyapa warga Indonesia, bertemu dengan warga Indonesia, anak-anak, dan juga ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kita melihat sedari pagi. Dan ini merupakan tadi yang saya cukup menarik. Ada kerinduan, ada kerinduan sosok pemimpin yang genuine. Iya. Dan inilah yang harus menjadi menjadi teladan juga untuk elit-elit kita untuk berlaku juga genuine gitu loh. Iya, kalau bagi saya setiap orang dalam sebuah peristiwa sosial dia harus bisa menangkap, merefleksikan apa dari itu semua. Inilah kerinduan akan pemimpin yang memang genuine, satunya kata dan perbuatan. Kalau dia mengatakan mencintai Indonesia, ya mencintai itu semua. Sehingga inilah yang kemudian bagi saya adalah pekerjaan rumah yang luar biasa. Dari show yang luar biasa, ini kan bukan hanya di Jakarta. Di seluruh dunia mempertontonkan bagaimana kunjungan Paus ke Jakarta. Nanti bisa dilihat kunjungannya ke Port Moresby, ke Dili, dan itu menunjukkan sebuah pesan-pesan global, ya, pesan-pesan kerinduan, dan dream, atas yang tadi dikatakan kan kita harus penuh harapan. Ini communication of hope, harus memberikan harapan. Harapannya menuju kemana? Ya harapannya adalah kepada pembukaan konstitusi itu, yang mungkin kita juga sudah lupa bunyinya apa. Nah itulah PR-PR yang ada sebetulnya. Iya, menarik sekali. Terlihat sekali bagaimana warga ini antusias, merindukan sosok pemimpin yang benar-benar genuine, no gimmick-gimmick. No gimmick-gimmick tanpa bendera partai politik. Itu begitu genuine, semuanya lepas, ingin diberkati. Ya kan? Nah ini kan sesuatu yang simbolik ya, sangat simbolik yang menunjukkan ada sebuah kerinduan akan itu semua yang mungkin lihat ini apa? Orang kan feeling merasakan ini apa yang sedang dirasakan dengan kunjungan Paus sekarang ini. Itu yang bagi saya adalah perlu elit-elit politik di Indonesia siapapun itu, termasuk gereja sebetulnya juga harus melakukan introspeksi diri. Ya, kadang-kadang gereja juga dengan umat kadang juga berjarak, itu juga PR sebetulnya. Jaim. Atau jaim lah istilah Romo Sulis, pengakuan dosa Romo Sulis. Itu juga yang harus dipikirkan semua. Semua pihak harus melakukan introspeksi dan refleksi atas kunjungan ini. Semua pihak ini harus jadi bahan refleksi kita ketika ada seorang sosok Paus, pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Kita bisa melihat bagaimana ketulusan seorang Paus Fransiskus menyapa warga, bahkan kesederhanaan juga menjadi contoh betul-betul nyata yang kemudian bisa dikatakan bahasanya bukan menampar ya, agak sedikit halusnya begitu ya. Ini kita harusnya tergelitik begitu ya, tergelitik kaum elit dan juga kita gitu yang semuanya sebenarnya di mata Tuhan sama. Ya. Romo. Ya menarik tadi Mas Budiman itu. Saya tadi juga persis ketika Mas Budiman bicara tentang genuinitas. Saya langsung arah pikiran saya bukan kepada pemerintah atau apa. Tapi? Kepada saya sendiri. Kepada para romo pemimpin agama.
Karena Yesus itu di kitab suci itu yang paling dikutuk itu hipokrisi. Engkau orang-orang munafik, orang-orang ya kan, itu habis 8 sabda bahagia, itu lebih dari 8 kutukan untuk ahli Taurat dan untuk orang-orang munafik. Seperti kuburan dilabur putih, tapi dalamnya tulang belulang. Itu ada dalam teks kitab suci. Maka ketika Paus menampilkan genuinitas, tulus, genuine, tidak dibuat-buat, tidak by design, tidak ada istilahnya Mas Budiman itu hiperreality. Oh, kenceng juga itu bacanya tentang hiperreality. Saya juga baca, Bu. itu ciri post truth. Ya kan? Dan lalu tidak ada mana yang genuine. Masyarakat yang sakit, maaf saya pakai istilahnya siapa itu, Erich Fromm, lama tahun 60-an itu. The Sane Society. Masyarakat yang sakit ini harus disembuhkan. Yaitu dengan genuinitas gitu loh. Sehingga kita nggak takut untuk berhubungan, bergaul kalau semuanya itu hanya pura-pura, sandiwara, by design. Gitu ya. Saya rasa itu saja. Termasuk juga ya, kita juga berharap nih, kan sebentar lagi juga eventnya event pilkada nih Mas BDM. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika masa-masa kampanye, baik itu pilpres ataupun pilkada. Ya banyak sekali lah ya kita dipertontonkan bagaimana kedekatan dengan masyarakat begitu ya. Tapi setelah itu selesai. Elit-elitnya. Ya itu kan menjadikan rakyat sebagai komoditas. Iya, sebagai objek untuk mendapatkan suara. Setelah itu kan kemudian berbeda. Nah inilah yang menjadi tadi ya, Romo Sulis mengatakan kemunafikan, banality of hypocrisy. Jadi ada upaya-upaya untuk menjadikan kemunafikan itu menjadi banal. Menjadi ya biasa-biasa sajalah, kita hidup dalam realitas yang berbeda dengan kenyataan. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Ya, nah itulah yang seharusnya menjadi, saya nggak tahu setelah Paus ke Port Moresby, lalu kemudian situasi seperti Indonesia ini akan jadi seperti apa, gitu kan? Apakah kemudian elit-elit itu merasa terketik gitu? Apakah ada perubahan-perubahan perilaku dari atau ini politik? hanya jangan biasa-biasa saja? Hanya event formalitas. Event formalitas setelah itu lupa, gitu kan? Kalau begitu sayang sebetulnya, karena bagi saya adalah ini kan memang belum ditulis ya, ditulis dalam terlebih tadi litani dari Paus apa saja gitu kan. Yang sudah tertulis saja ya, tertulis apakah itu konstitusi, apakah itu sumpah jabatan, apakah itu code of conduct, kode etik, itu menjadi teks-teks mati sebetulnya yang tidak punya makna apa-apa. Ini yang menjadi PR, ini kan sebetulnya memang mengarah kepada tadi kemunafikan ya. Ya semuanya hanya menjadi ritual-ritual, saya bersumpah begini, ya sumpah saja sebagai bagian dari ritual. Tapi tidak menghayati apa itu sumpah itu sendiri. Nah harapannya ada sebuah introspeksi yang lebih mendalam, so what dengan lingkungan hidup? So what dengan kebijakan pembangunan? So what dengan kesederhanaan? Apakah kemudian akan ada perubahan dalam katakanlah kunjungan-kunjungan dari elit negeri ini gitu kan, tidak lagi secara berlebihan, mobilnya juga biasa-biasa saja. Ya, kalau itu kemudian bisa dihemat, kalau uang-uang korupsi katakanlah itu bisa digunakan untuk mengatasi 25,2 orang miskin, itu kan terjawab gitu loh, sehingga pidato Santo Yohanes Paulus II 89 itu tidak perlu diulang lagi. Diulang itu kan karena belum selesai PR-nya. Nah itu yang menjadi, ya tapi tergantung pada kita semua bagaimana kemudian terus menyuarakan petisi-petisi atau suara-suara moral. Ini kan muazin bangsa, ini luar biasa loh. Di tengah jalan masih ada orang yang kemudian memberikan sambutan kan. Dan ini contoh nyata yang langsung kita lihat. Itu tanpa ada sebuah orkestrasi, mereka datang dengan sendirinya. Itu sesuatu yang genuinitas pada sisi masyarakat. Kalau itu sudah ditempeli oleh kepentingan politik, mungkin suasananya menjadi sangat berbeda. Itu yang bagi saya refleksi kunjungan 70 jam Paus di Indonesia. Ya demikian yang terjadi gitu. Menarik juga pada saat saya teringat kembali pada saat Paus Fransiskus berkunjung atau menemui Presiden Joko Widodo, juga dalam sambutannya Paus Fransiskus mengatakan
keserakahan hanya membawa kesengsaraan? Romo lah yang menjelaskan Silakan, itu, tafsir Romo. itunya. Nanti saya akan coba jelaskan juga versi saya. Gimana? Pada Saya saat terlalu asik melihat Keserakahan membawa umat. kesengsaraan. Oh iya. Ya otomatis ya itu sebuah logika sederhana. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan bermiliar-miliar tahun. dengan kekayaan alamnya, termasuk Indonesia yang kita Wah, tahu Indonesia. punya kekayaan Bukan alamnya. hanya Indonesia, bukan hanya bumi, matahari kita itu titik kecil dari berjuta-juta matahari. Saya selalu mengatakan ini itu sebetulnya awal peradaban kok. Bukan kiamat sudah dekat, kiamat masih jauh. Karena manusia baru nyampe ke bulan. Artinya apa? Tuhan menyiapkan rumah kita bersama itu sangat kaya, nggak ada habisnya. Andai karena bumi habis, natural resources, nanti ada alat pergi ke Mars, kemana begitu. Tapi kata seorang yang luar biasa, saya lupa namanya, mengatakan begini. Bumi yang luar biasa resourcesnya yang tiada habisnya ini sangat tidak cukup untuk seorang yang serakah. Gandhi ya? Gandhi ya, Mahatma Gandhi. Untuk seorang yang serakah. Tidak akan pernah cukup. Nggak pernah akan cukup. Dan Mother Teresa saya hubungkan karena mirip. Mother Teresa itu mengatakan problem manusia zaman now, katakanlah kalau Zaman bahasa sekarang. zaman now kan gitu. Itu bukan tidak adanya harta. Ada banyak cukup, tapi kekurangan cinta. Jadi kalau tidak ada love, akhirnya serakah, lalu jadi selfish, Egois. self-centered. Nah itu merusak semuanya dalam arti moral personal begitu, tapi tentu saja ada moral sosial yang perlu dikembangkan karena kita hidup bersama, kita ada politik, kita ada governor, kita ada sistem-sistem yang mendukung seluruh ekosistem kita sebagai masyarakat gitu loh. Demikian kurang lebih, Jadi itulah yang kemudian perlu kita bisa dikatakan tidak hanya berpegang teguh saja, tapi bagaimana menjalankan itu dan mengimplementasikan itu jangan cuma hanya sampai hari ini, tapi nanti sampai berikutnya, termasuk juga tadi yang tadi Anda sebutkan. Iya, jadi saya melanjutkan Romo Sulis ya. Gandhi itu memang pernah mengatakan bahwa bumi ini akan oke-oke saja kalau hanya asal tidak dengan rakus dan serakah gitu kan. Nah itu yang jadi penting. Tapi kan problemnya adalah kerakusan ini kan menjadi banal juga ya. Menjadi banal ya, menjadi sesuatu yang ya semuanya dapat habis gini loh. Nah Paus Fransiskus dengan Laudato Si itu kan berbicara soal keadilan lintas generasi. Kamu jangan hanya mengeruk kekayaan itu sekarang, tapi perhatikan anak cucu dan buyut. Mau jadi apa itu semua. Nah ini refleksi-refleksi yang harus terus disuarakan ya, agar dari semua banyak pesan ya itu ada yang nancep. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang lebih penting? Apa inovasi kebijakan publik selanjutnya yang bisa pro rakyat? Itu ya. Itu Ya, kan itu harus ke PR. situ. Yang itu menjadi PR. Ini mumpung ya 1 Oktober akan ada pelantikan anggota DPR baru, ya kan? 20 Pelantikan Oktober presiden. akan ada pelantikan presiden baru, ya. 27 November akan ada pemilihan kepala daerah. Tidak perlu rakus gitu, cukuplah dengan situasi yang ada, sehingga tidak kemudian udah minta itu, mau buat apa? Tidak perlulah juga kemudian flexing, yang memamerkan semua yang ada, yang dimiliki. Masih ada 25,2 juta orang yang memang tidak bisa apa-apa gitu loh. Nah ini PR yang betul-betul bagaimana kemudian bangsa ini melakukan refleksi yang mendalam dengan melihat sebuah litani genuinitas yang sedang terjadi yang ditunjukkan oleh Paus gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana situasi dan juga kondisi terkini setelah tadi banyak sekali warga yang sudah mulai menghampiri Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya akan meninggalkan Indonesia. Paus Fransiskus informasinya sudah berada masuk ke jalur tol untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta sudah persiapan untuk bersiap menggelar upacara perpisahan bagi Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Tadi juga kita sudah melihat bagaimana Menteri Agama juga sudah ada di sana.
ya kita cukup malu ya ketika kita ingin memamerkan flexing tapi di saat yang bersamaan kanan kiri kita juga masih ada banyak hidup yang kekurangan. Iyalah, tapi nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adisti Larasati. Saudara, ini merupakan hari terakhir di mana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, dan hari ini Saudara, Paus Fransiskus akan dijadwalkan meninggalkan Indonesia dan akan segera bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Yang Anda saksikan ini adalah visual di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, di mana pengamanan masih bersiap dan juga bersiaga menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus untuk segera meninggalkan Indonesia, bertolak ke Papua Nugini, melanjutkan kunjungannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Saudara, Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang lalu. Ada berbagai agenda yang dihadiri oleh Paus. Salah satunya adalah Paus Fransiskus sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada berbagai isu yang kemudian didengungkan dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, selain toleransi beragama, juga bagaimana misi perdamaian dunia yang harus juga terus diupayakan tanpa adanya kekerasan, termasuk juga adalah social justice, hak-hak dasar manusia, juga terus didengungkan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia, termasuk juga soal isu lingkungan yang juga ditonjolkan dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Saudara. Kita akan masih lihat, ini adalah sejumlah persiapan di mana nanti akan ada upacara perpisahan yang akan dilakukan sebelum nantinya Paus Fransiskus ini akan meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini, Saudara. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan, rombongan dari Paus Fransiskus sebagian besar sudah berada di pesawat. Kalau kita lihat, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Ini cukup menarik sekali, Mas Budiman, ketika dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Plat merah. Saya agak nggak paham ya. Mungkin Mas Jonan yang bisa menjelaskan kenapa Garuda Indonesia. Tapi simpel sajalah. Mungkin ya penerbangan apapun yang dipakai ya bisa saja digunakan untuk penerbangan Paus dan 80 wartawan ke Port Moresby. Nanti dari Port Moresby masuk ke Dili akan menggunakan pesawat apa. Ya bagi Indonesia tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti kalau dalam konteks marketing gitu kan sesuatu yang baik. Ya, branding juga yang bagus. Seorang Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil Indonesia. Kijang gitu kan. Nanti mungkin kijangnya akan naik itu kan sesuatu yang wajar. Tapi itu oke saja. Tapi poinnya bukan soal itunya, bukan soal. Tapi bagaimana kita berbela rasa gitu. Masih banyak orang-orang yang situasinya tidak cukup diuntungkan dengan situasi itu yang harus dirasakan. Jadi oke dalam hal-hal yang demikian. Tapi ada esensi-esensi penting. Kalau saya adalah bagaimana ada perubahan political behavior dari elit-elit, bagaimana ada formulasi kebijakan yang lebih mengafirmasi kelompok-kelompok termarginalkan, itu penting berkaitan dengan pilkada. Siapa tahu kan, saya tertarik ketika dalam debat capres dulu, salah seorang calon wakil presiden berbicara soal pertobatan ekologis. Itu kan menarik. Ya. Mungkin nanti dicomot saja gitu isunya itu, kemudian kelakuannya seperti apa kita nggak tahu juga. Tetapi harapannya sih ya ini menjadi berpikir, melakukan berhenti sejenak, melihat di mana posisi kita, dan setelah ada pesan-pesan yang begitu luar biasa dan itu disaksikan oleh panggung dunia yang luar biasa, kita mau apa setelah itu? Gitu. Nah ini yang menjadi PR kan, orang kan berbicara soal 100 tahun Republik Indonesia emas, itu kan jangan hanya menjadi mitos gitu, hanya menjadi mitos seperti dulu tinggal landas, itu kan menjadi mitos, ya menuju ada sesuatu yang luar biasa, ya sekarang Indonesia emas. Tagline, jangan hanya sekedar tagline. Ini yang menjadi penting sih, harapan itu harus dibangun dengan berbagai mitos, tapi harus disadarkan gitu loh ya. Kalau kita kembali lihat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi tumpah darah dan lain sebagainya.
pendidikan, di mana posisi Indonesia? Anggaran pendidikan begitu tinggi, tapi berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Ya, kesejahteraan umum, ketimpangannya makin meluas. Nah, ini butuh reformulasi ya kebijakan-kebijakan sehingga mudah-mudahan apa yang dikatakan dipesankan oleh Paus Fransiskus itu berubah menjadi kebijakan yang kemudian berubah. Kalau enggak, ya sami mawon gitu. Jadi kita hanya euforia sesaat menyaksikan kembang api biar setelah itu akan terjadi business as usual. Tapi saya yakin tidak lah. Selalu akan ada upaya-upaya untuk terus mengingatkan gitu. Nanti bayangannya ada kegiatan-kegiatan yang mengkaji soal ekonomi Fransisco, bagaimana pikiran ekonomi Fransiskus kira-kira gitu. Oke, kita akan lihat nanti apakah ini benar-benar diimplementasikan soal keadilan sosial, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pemerintahan yang baru, begitu ya. Tentu saja banyak sekali harapan dan juga mimpi yang kemudian kita gantungkan di pemerintahan baru ini untuk 5 tahun ke depan untuk menciptakan keadilan sosial. Jangan sampai kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus ini hanya sekedar event formalitas semata tapi tidak bisa diimplementasikan. Tentu harapan kita tinggi sekali keadilan sosial bisa tercipta untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan kembali.